Nah, sekarang latihannya itu kayak orangnya misalkan ngasih transisi di sini nih, Ya. posisi di sini. Nah, jelot ke arah 4 titik sudut sana gitu. Jadi pas orangnya transisi, tekan. Jadi asalnya kitanya dipen, jadi kitanya kan kalau diangkat kan kalau ditekan pasti ngangkat tuh bolanya. Iya, jadi Jadi kita kitanya nyerang, jadi balik nyerang dari dipen jadi balik nyerang. nyerang. Jadi posisinya di transisi kayak gini atau misalkan orangnya itu jelot abis drop shot, misalkan orangnya naruh di sini gitu ya. Misalkan jelot drop shot silang, orang naruh di sini. Nahannya lurus doang gitu atau nyemes doang gitu. Nah, jelot banting langsung. Banting cepet gitu. Ya, Perlu langkah nggak usah. statis. Yuk, statis aja, datar ya. Ya, lagi. Kan kemarin ada bola jalannya nih. Ya. Habis drop shot langsung banting lagi gitu. Jangan ini. Jangan diurusin. Jadi kalau diurusin kan orangnya enak tuh. Betul. Tinggal ngangkat raket doang gitu. Pasti kepotong gitu. Kalau gini kan berat dianya. Ini jempolnya di mana? Ya itu kayak yang kemarin itu. Di tengah, Nggak di tengah, cuman agak pinggir dikit. agak pinggir dikit. Nggak langsung di tengah gitu. Iya. Ya. Jadi kalau silang-silang itu nggak harus di tengah itu, walaupun bolanya di depan itu. Jadi kalau di depan mau diurusin ya tekan bener di tengah itu, jempolnya harus di tengah, biar tenaganya lebih efisien. Yo, lagi, terus lagi. Ada yang pegel? Hmm, Belum, nggak terlalu. nggak terlalu. Yo. Jadi Sininya biar, ya. hah? Sininya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan perlu dilatih, makanya kalau semua itu perlu dilatih dengan durasi yang lumayan banyak gitu ya, panjang gitu. Kalau pakai apa? Pakai beban bisa nggak? Misalkan pakai barbel. Bisa, tapi kan kita nggak ketemu kok tuh, jadi nggak ngerasain beratnya itu di mana. Ya harus ke yang profesional, pelatih nge-gymnya harus profesional. Saya memukul gerakan kayak gini yang ntar kerasanya di mana itu, misalkan bawah tuh, otot bawah lengan atas kayak gitu. Jadi harus ke yang profesional. Ya. Takutnya ntar pas nge-gym, ntar nge-gymnya asal gede-gede doang malahan jadi kaku gitu. Ya, yang harus paham itu, paham di ininya juga, fungsi dan kegunaannya. Siap. Lagi. Yo, lagi. Nah, ini dalam arti kok kayak gini, dibuang kayak gini, Jalot ngebuang ke sana, ngerti nggak? Sampai di sini. Ya. Yang tadi dijelasin di awal kan. Nah, kayak gitu. Jadi bolanya itu kalau orangnya masih searah kayak ini, masih lurus-lurus ya banting ke sana gitu. Bantingnya dengan cepat, jangan di-scan lagi. Kan Jalot banyak kan di-scan, kayak itu dikedut-kedut, kayak itu jangan dulu gitu. Mendingan bola cepat dulu gitu. Kalau bola cepat ntar kedutnya teh di depan itu. Ngedutnya itu di depan itu. Kalau di belakang ntar dulu gitu. Kalau orangnya yang lambat tuh baru kedut di belakang gitu.
Jadi orangnya masuk lambat, kedut ke belakang. Ya, yo data, bantinginnya data. Nah bola kayak ini apa perlu? Perlu. Perlu. Gitu. Kan jarang juga nih kayak gini bola. Nggak banyak pemain kayak gini juga bisa ngebanting-banting kayak gini, gitu. Ngebanting silang. Gitu. Nah gitu. Jadi jangan nunggu lagi, kan Jalot ada jeda dulu nunggu cetak, jangan, langsung aja masukin. Kalau mau nunggu itu dikedut itu bolanya kedepanin aja. Ya. Jadi kalau ada orang nanya untuk usia anak-anak, pemula sampai remaja itu bagus nggak bolanya pakai trick shot gitu? Kalau menurut versi Subat itu gitu, lebih bagus power dulu gitu. Jangan kedut-kedut dulu. Gitu. Kalau kedut-kedut dulu ntar kebaca tuh powernya nggak ada. Powernya nggak ada. Gitu. Tapi kalau udah ada power, kedut itu ngikutin itu. Ya, jadi jangan kedutan dulu tuh. Power dulu gitu. Banyak kan yang anak-anaknya biasa bisa main kedut, biasa ngelatih power itu nggak mau itu. Dia senangnya main-main. Apalagi udah ketemunya banyakan main sama orang tua tuh. Banyaknya kan jadi main-main aja gitu. Nggak ada power, nggak ada apa. Sementara kan nggak dibutuhkan itu gitu. Entarnya kan butuhnya kecepatan sama power. Yo lagi. Woi. Lumayan ya? Iya. Lumayan greget tuh. Ada gregetnya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan atau mau dibagi sharingnya atau apa? Belum. Jadi latihan ini tuh sebenarnya perlu nggak sih? Gitu. Kok banyakan latihan itu yang diulang-ulang gitu? Tapi ini untuk backhand atas juga ntar ngaruh gitu ya. Ngaruh ke backhand cemesan, backhand low itu karena udah enak gitu, udah enak mukulnya, udah kerasa enaknya gitu. Iya. Kayak misalkan Jalot makan, misalkan, oh makan gepuk di sini tuh enak gitu. Misalkan waktu zaman kecil itu makan nasi campur, nasi rames campur, nasi rames ya. Kalau sekarang itu mungkin ya nasi campur, misalkan Tanjukan tuh di Jalan Kelenteng, enak tuh dulu mah gepuknya itu. Nah itu lidahnya itu minta itu, lidahnya itu. Nah sama itu kayak mukul gini, kalau udah refleksnya udah bagus, ya nggak usah ini, refleksnya udah enakin, minta itu, minta sendiri. Iya. Nggak usah dirobah-robah gitu, tangannya nggak usah dirobah-robah. Yuk lagi. Lagi.
Yuk, lebih dienakin lagi. Masih bisa? Masih. Yo, lebih dirasakan lagi. Nah, kalau ada pertanyaan backhand kayak gini gitu, kelingkingnya ngaruh nggak? Jari apa aja yang ngaruh? Ya 3 ini lebih gede. Nah, jari manis sama jari tengah, kelingkingnya itu nggak terlalu pengaruh gitu. Coba Majelot kelingkingnya sekarang dikenorin, capek nggak? Sekarang, kalau nyemes itu kelingking sama jari telunjuk. Nah, sekarang jempol, jari tengah, jari manis gitu. Yang lebih berfungsinya itu jari tengah, jari manis, jari kelingkingnya kok nggak terlalu banyak pengaruh, bener nggak? Coba rasain, lemesin kelingkingnya, nggak usah ditekan. Yo, capek nggak? Hasilnya sama nggak? Sama. Sama. Nah, jadi kelingkingnya itu nggak seberapa ngaruh kalau di backhand itu. Kalau di cemesan, kelingking Cemes forehand itu. cemes forehand, nah kelingking sama telunjuk tuh yang pengaruh besarnya itu mau ya pergelangan tangan lah udah pasti itu. Nah kalau backhand itu kelingking nggak banyak pengaruh gitu. Jadi yang banyak pengaruhnya itu jempol, jari tengah, jari manis. Oh. Nah coba pakai 2 itu aja ya, pakai 3 itu coba. Yang 2-nya lepasin coba. Ya, bener nggak? Sama juga segitu juga itu, bener. Yo, jadi dilemesin itu kelingkingnya, jadi nggak terlalu tegang tuh, relax, yaitu relax. Jadi nggak ada beban tuh. Kalau ada beban berat. Yo, relax. Jangan dibebanin itu. Relax. Yo, lagi. Jadi kita itu kan nyarinya itu jadi tenaganya sesedikit mungkin, hasilnya semaksimal mungkin kan gitu. Yo, lagi. Ya. Lagi. Siap? Yo. Lemas. Jadi jangan dikasih beban itu. Jangan, aduh berat, ringan nih. Jadi ringan, lengannya diringanin. Pegelangan tangan aja. Yo. Pegelangan tangan. Yo, lebih dienakin lagi. Yo. Gimana? Oke. Udah, ketemu nggak? Pegangannya gimana? Apa raketnya gimana? Bola kayak gini, pas musuhnya di gimana? Harus dibuang kemana? Gitu. Jadi jangan asal latihan, ya. Jangan ke rutinitas. Ya lo harus paham latihan bola ini teh posisi musuhnya di mana.
Yo, lagi. Yo, dilihat mulai tenaganya mulai berkurang. Baru 15 menit ke 16 menit. Siap. Bentar. Ya. Jadi pada intinya itu kan sebenarnya kalau bola musuhnya itu kalau kita ngerasa itu buangannya itu susah, sama musuhnya itu kalau dibuang ke situ susah gitu. Tapi di posisi netral yang kebanyakan orang gitu, bukan posisinya di apa? Di belakang. Oh, saya kalau di posisi di sini susah gitu. Kenapa susah gitu? Karena nggak di posisinya gitu. Kalau di posisinya raket di atas ya enak. Masa raketnya di bawah lagi nyerang gitu. Jadi kalau misalkan kita susah tuh ngambil itu, musuhnya pasti susah, nggak mungkin enggak. Iya. Ya, lagi. Lagi. Ntar lama-lama kan akurasinya pas tuh. Kalau udah pas kan enak. Mau kayak gimana, bola kayak gimana ya tetap aja segitu-gitu juga itu. Nah, kita nyari nih. Yo. Siap. Yo. Duh, makin pendek ya. Yo. Yuk ah. Nah, jadi kenapa sih pakai durasinya panjang, koknya banyak? Menurut Biar dia lebih loh. kuat nih. Kenapa? Ya, biar kuat terus itu. Biar Dalam kuat satu game terus. Itu jawabannya kan sederhana ya. Betul. Kalau lebih dijabarkan lagi kenapa coba? Menurut Jalot itu. Kalau dijabarin lagi, dipanjangin lagi, kenapa gitu? Harus durasinya harus sampai pegel gitu. Selain tambah kuat, Sabar. harus sabar. Terus Ya feelingnya lebih enak, akurasinya lebih enak. akurasinya lebih enak, feelingnya lebih enak. Terus Udah. Nah, sebenarnya itu kan ada titiknya itu, Jalot itu titiknya itu titik yang error itu ya. Titik errornya. Titik error itu dalam arti kayak gini. Misalkan itu ya, misalkan Jalot lagi lemas, Iya. error nggak? Kemungkinan besar error. Kemungkinan besar error. Nah, di saat titik seperti ini juga Jalot kan ada lemasnya tuh. Udah. Seberapa Jalot mau maksa tuh sampai titiknya ke kotak kecil. Jadi ntar pas Jalot error, Ya. Jalot tetap aja ke titik itu. Nah, itu yang latihan yang intinya itu di situ gitu. Selain dalam penguatan ya. Iya. Jadi udah lemes, udah error kayak gitu, tetap aja Jalot akurasinya bener. Bener nggak? Bener. Ceritanya kan kayak gitu.
Jadi kalau udah error tuh tangannya udah berat, segalanya udah berat kan, udah capek, udah kayak gimana, kebanyakan kan error. Ya, mau nyemes out, di lob out, netting nyangkut, kan error. Tapi kalau udah pegal tuh, udah lemas, udah segala macam, udah kaku tangan itu kayak berat, mau diangkat itu nggak mau ngangkat gitu. Ya, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Pernah. Nah itu kan error tuh. Tapi kalau kitanya udah biasa latihan seperti ini gitu, nah errornya itu hasilnya itu tetap ada gitu. Jadi ya sama itu, sama kayak ya pahlawan kita itu. Jadi kalau mimpi itu setinggi mungkin itu. Jadi setinggi langit tuh mimpi itu. Jadi kalau jatuh itu masih ada di awan itu. Sama ini juga itu latihan ya, kalau udah misalkan kayak gitu udah berat kayak gitu. Minimal itu ntar kalau udah capek itu ada hasilnya. Ya, bener nggak? Capek. Tapi ntar kalau pas main udah capek juga, udah biasa itu capek mah itu. Ya, jadi bukan segi dari selain penguatan ya. Yo. Lagi. Wih, sorry. Lagi, ya. Lagi. Lagi. Atas, tambah. Coba. Nah, dalam segi error kan pasti tuh nyangkut kayak, tapi kalau udah biasa kita kayak gini, enggak, mungkin harusnya enggak gitu. Ya. Lagi. Lagi. Yo. Paksa lagi. Paksa lagi. Nah ini kan tangan udah kaku tuh. Kaku. Ya, udah kaku. Udah nggak elastis, nggak rentur. Yo, paksa lagi. 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 Yo, paksa lagi. Yo, regangin dulu ya. Ya. Sebentar. Nah, sekarang kan udah mulai agak enak lagi nih tangannya. Lanjutin lagi. Lanjut lagi. Iya dong. Yuk. Siap? Ya. Lagi.
Lagi. Yo, lagi. Nah, ntar jadi biasa. Kalau udah biasa enak. Pokoknya kalau ngambil bolanya itu udah biasa, itu udah enak tuh. Tapi latihannya dari luar biasa jadi biasa itu kan nggak gampang. Yo. Lagi. Udah mulai kerasa lagi. Iya. Yo, dienakin lagi. Yo. Cari gimana celahnya biar seringan-ringannya ya, jadi ringan ya. Dari berat jadi ringan, gimana caranya itu? Ya dengan biasa, harus biasa. Lagi. Sorry ya. Oh, nggak apa-apa, kan dia namanya juga mau yang luar biasa jadi biasa itu. Panas Jangan- juga ya. Jangan dicampur. Kenapa? Panas juga. Apanya? Panas. Panas pasti. Makanya kalau orang misalkan berpikir, aduh itu enak ya, udah juara gitu, kayak Victor kayak gitu, kayak Chong Wei, kayak Momota, kayak siapa? Eh, Lindan kayak gitu. Enak gitu kalau ngelihat juaranya mah, latihannya tuh, lihat latihannya kayak gimana, kalau mau pengen seperti itu tuh latihannya kayak gimana gitu. Ya, kalau yang nggak di dunia bulu tangkis kan kayak enak gitu. Tapi kayak kalau di dunia bulu tangkis tuh, bener nggak? Kita latihan putok aja kan, cuman kayak gitu. Coba dipraktekkan gitu. Durasinya sejam putok gitu. Kan enak dilihatnya, enak diperagakan itu. Kalau yang belum biasa mah, mata bisa kunang-kunang. Betul. Semuanya butuh kecepatan deh kayak gitu, butuh kecepatan dulu, bukan kedut-kedut dulu. Baik. Nah, gitu buang nafasnya, negatifnya buang. Jadi pikiran-pikiran negatifnya kebuang terus. Yo. Ah,
Ya, siap lagi. Yuk. Panas. Ya, lagi. Siap lagi. Anggap aja Jelot lagi mau mendaki gunung, mau kayak gimana, mau berhenti atau pelan-pelan ya nggak apa-apa, paksa pelan ya. Tapi kan habis juga antaranya, nyampe juga ke titik puncaknya, jangan berhenti. Pikirnya itu di puncaknya ada apa tuh? Wah, pemandangannya, view-nya enak, udaranya segar kayak gitu. Yang orang nggak mungkin dapat itu, selain misalkan orangnya yang datang pakai pesawat gitu. Lagi, ya. Lagi. Ya, lagi. Ayo, tuh di puncak ada apa? Di puncak ada apa? Gitu. Ntar di puncak itu anginnya kenceng. Tapi kalau latihannya biasa itu tahu-tahu ada di puncak kan jadi aneh. Iya. Nggak menutup kemungkinan juga yang pakai pesawat juga ada berada di sana gitu. Oh, bisa bertahan hidup juga gitu ya, gimana orangnya lah gitu. Ada yang bangga dengan senyuman udah di puncak walaupun itu dia pakai helikopter ke puncaknya itu. Kalau udah kayak gitu ya mendingan jadi aktor kayak gitu mah. Apa yang dibanggakan gitu kalau yang kayak gitu bisa itu. Orang berjalan, orang lari, dianya naik motor untuk nyampe tujuan itu. Jadi sebisa mungkin, sebagus mungkin gitu. Perjuangannya itu bisa dibikin buku gitu. Bukan dibikin sinetron gitu. Ya. Lagi. Lagi. Good. Lagi. Lagi. Woi.
Siap. Siap. Ayo. Buang, napasnya buang. Jangan ditahan. Kalau ditahan negatifnya diem tuh. Yo. Sorry ya. Apa yang dirasain? Keras bisa. Keras bisa, bener ya. Keras banget. Keras banget. Usahakan dari kerasnya itu jadi lentur tuh. Wah, enak ntar ngejepret-jepretnya. Kayak busur aja. Ya, bener nggak? Kayak busur tuh. Jepret, jepret gitu. Kalau busurnya jelek biasanya gitu ya. Kalau ditembakin itu dibusurin itu, misalkan sama pemanahnya itu, misalkan dikena badanin itu sakit itu. Ya, atau kena apalah gitu, kena benda gitu ya. Misalkan kena patung gitu, diisi misalkan pasir kayak gitu. Dep gitu kan. Ya. Tapi kalau busurnya yang bagus tuh. Ya. Busurnya bagus, pemanah yang bagus itu, wah, ditembaknya nggak bunyi tuh, gitu langsung, tapi tembus tuh. Tapi kalau yang busurnya jelek gitu ya, pemanahnya bagus gimana? Ya bisa aja gitu, tapi ya kayak gitu juga, nggak ada yang aneh, nggak signifikan itu. Nggak ada yang, oh ini jadi buat kayak gimana, enggak itu. Yang bagus mah nggak kerasa tuh. Jadi misalkan kita tembakannya bagus gitu ya. Ya, bener nggak? Tembakannya bagus. Jebret gitu ya, misalkan. Tapi nggak, pistolnya nggak bagus itu. Tetap aja orangnya nggak mati, cabut lagi kayak gitu. Iya. Ya, bener nggak? Dia harus bagus. Tapi kalau misalkan pistolnya bagus tuh, oh tembus, terus, Udah beres. nah udah selesai. Orangnya langsung ngeguprak, aja, tergeletak gitu. Ya, saking cepetnya, saking tajamnya gitu. Tapi pelurunya tajam gitu, pistolnya jelek, ya masuk gitu. Atau ya kayak gitu. Cuman, tep, udah jatuh pelurunya malahan. Jadi setajam-tajamnya itu. Jadi bola itu harus tajam. Kalau bahasa di dunia badminton itu bola itu harus neken-neken gitu. Bukan kosong, bukan ngempos ya. Kalau ngempos itu apa sih? Gitu? Ya bolanya datangnya itu kayak kapas tuh. Jadi bisa di-scan sama musuhnya itu. Tapi bolanya kalau datangnya tajam-tajam, bolanya neken apa bisa di-scan?
Lagi. 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 Duh, Yo, istirahat dulu 5 menit. iya.